Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febri Anissa. Saya dari kelas TT 42G2 dengan NIM 1101194105. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial algoritma Dijkstra dan algoritma Prim. Nah, di sini ada algoritma Dijkstra. Apa itu algoritma Dijkstra? Algoritma Dijkstra merupakan algoritma untuk mencari jalur terpendek di antara tiap titik berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Di sini saya mencari rute terpendek dari titik A ke titik G. Di sini dapat kita mulai dari titik A. Titik A ke A itu ada 0A. Titik A ke B itu ada 0 tambah 5 sama dengan 5A. Titik A ke C itu 4A karena 0 tambah 4 sama dengan 4A. Di sini kenapa saya tulis 5A dan 4A? Karena kita sedang berada di titik A, maka dari itu kita tulis 0A, 5A, dan 4A. Selanjutnya, A tidak terhubung dengan D, maka kita beri tanda infinity. Begitu juga dengan E dan F dan G itu tidak terhubung dengan A, maka hanya kita tulis infinity saja. Selanjutnya, kita lihat jarak terpendek di antara ketiga ini, 0, 5, atau 4. Di sini yang terpendek adalah 0A, maka dapat kita lingkari atau kita petakan. Nah, di sini kita lihat kembali yang mana yang terkecil yang kedua, 5A atau 4A. Ternyata 4A. Dan di sini berada pada titik C, maka di sini kita tulis C. Karena C tidak terhubung dengan B, maka kita turunkan saja 5A-nya. Selanjutnya, C ke titik A itu tetap 4A. Selanjutnya, C terhubung dengan D, maka 8 tambah 4 adalah 12C. Selanjutnya, C juga terhubung dengan titik E, maka 11 tambah 4 sama dengan 15C. Selanjutnya, C tidak terhubung dengan F dan G, maka di sini kita hanya perlu menulis infinity. Langkah selanjutnya, kita lihat kembali yang mana yang terkecil jaraknya. Ternyata di sini 4A yang terkecil, maka dapat kita petakan. Selanjutnya, kita lihat kembali antara 5A, 12C, dan 15C yang terkecil. Kedua, yang terkecilnya adalah 5A di titik B, maka di sini dapat kita tulis B, dan di sini kita turunkan 5A. Selanjutnya, B tidak terhubung dengan D, maka kita turunkan saja 12C. Nah, selanjutnya B terhubung dengan E, maka 13 tambah 5 itu adalah 18. Karena 18 lebih besar dari 15C, maka kita tulis yang terkecil, yaitu 15C. Selanjutnya, di sini B terhubung dengan F, yaitu 6 tambah 5 sama dengan 11C. Maaf, maksudnya 11B. Nah, selanjutnya di sini B tidak terhubung dengan G, maka dapat kita tulis infinity saja. Selanjutnya kita lihat kembali yang mana yang terkecil. Ternyata yang terkecil itu di titik B, yaitu 5A. Dan terkecil yang kedua itu ada di F, 11B ya. Maka kita tulis di sini F. Selanjutnya F tidak terhubung ke D, maka dapat kita turunkan saja 12C-nya. Selanjutnya, F tidak juga terhubung dengan E, maka tetap kita turunkan 15C. Dan di sini F itu 11B, maka kita turunkan 11B. F ke G ada 28F, karena 17 tambah 6 tambah 5 itu sama dengan 28, maka dapat kita tulis 28F.
Selanjutnya, kita akan melihat yang terkecil di antara keempat ini. Ternyata yang terkecil adalah 11B, maka dapat kita petakan. Dan yang angka terkecil selanjutnya itu ada di titik D, maka di sini dapat kita tulis D. Selanjutnya, D dapat kita turunkan menjadi 12C, dan D ke E itu ada 15D. Maka dapat kita tulis 15D di sini. Selanjutnya, D ke G itu tidak terhubung, maka kita turunkan saja menjadi 28F. Kita lihat kembali di antara ketiga ini yang terkecil adalah 12C. Dan yang terkecil kedua adalah 15D, yaitu di titik E. Maka dapat kita tulis di sini E. Dan di sini dapat kita turunkan kembali 15D-nya. Dan E terhubung dengan G. Namun, di sini dapat kita lihat 4 tambah 8 tambah 3 tambah 6 itu merupakan 21 jumlahnya. Maka 21 karena lebih kecil dari 28F, di sini kita dapat menulis 21E. Kita lihat kembali yang terkecil di antara kedua ini, ternyata yang terkecil adalah 15D. Dan yang terakhir ini adalah di 21E di titik G. Maka di sini kita tulis G, dan di sini kita turunkan 21E. Nah, di sini dapat kita lihat dan dapat kita ketahui bahwa jarak terpendek yang dihasilkan dari algoritma Dijkstra ini dari titik A ke titik G itu melalui titik A, C, D, E, dan G. Itu dengan memiliki panjang 21 jaraknya. Maka dapat kita ketahui A, C, D, E, dan G itu merupakan algoritma Dijkstra. Namun, di sini juga dapat kita pakai rute terpendek, yaitu ACEG, juga sama saja rutenya itu berjumlah 21. Jadi, di sini ada dua pilihan, ACDEG yang berjumlah 21 dan ACEG yang berjumlah 21 juga. Algoritma prim yang pertama itu A itu sebagai A, B, C maupun D itu sebagai simpul. Sedangkan 4, 5, 8, 11 itu bisa disebut dengan jaraknya. Di sini saya mulai dari simpul A. Simpul A bersisian dengan simpul B dan simpul C. Nah, makanya di sini ditulis A, B sama dengan 5. Selanjutnya A ke C. A ke C itu jaraknya 4, maka ditulis 4. Lanjut, ini simpul B. Di simpul B ini bersisian dengan simpul A, F, dan E. Di sini saya hanya menulis B, E dan B, F karena B, A tidak perlu ditulis lagi karena sudah ada A, B di atasnya, jadi tidak perlu ditulis lagi. Nah, lanjut ke simpul C. Nah, di sini simpul C bersisian dengan simpul A, E, dan D. Nah, di sini saya kembali lagi, saya tidak menulis C, A karena di sini telah ditulis A, C. Nah, makanya saya hanya menulis C, E dan C, D. C, E itu 11 jaraknya dan C, D itu 8. Nah, lanjut ke simpul D. Simpul D ini bersisian dengan simpul C dan simpul E. Nah, di sini saya hanya menulis D, E karena simpul D, C itu telah ditulis di atas sini C, D, jadi sama saja. Jadi tidak perlu ditulis ulang. Makanya saya
hanya menulis D, E sama dengan 3. Selanjutnya simpul E hanya ditulis E, G saja, yaitu panjangnya 6. Selanjutnya ada F. Simpul F bersisian dengan simpul B dan simpul G. Di sini yang perlu kita tulis hanya F, G saja, karena F, B udah diwakilkan di B, F. Jadi tidak perlu ditulis ulang kembali. Maka F, G itu nilainya 17. Nah, kita lanjut ke setelah diatur semuanya. Nah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita mulai dari simpul A. Simpul A, B itu jaraknya 5, dan simpul A, C itu jaraknya 4. Nah, di sini kita harus mencari simpul terpendek. Maka dari itu kita dapatkan A, C itu nilainya 4. Jadi kita coret. Nah, ini simpul A ke C dapat kita coret. Lalu kita hubungkan garisnya. Nah, lanjut ke simpul yang berhubungan dengan C dan A. Itu ada A, B, ada C, E, lanjut ada C, D. Nah, di sini kita dapat melihat kembali yang mana yang nilainya terkecil. Di sini setelah kita lihat nilai terkecil itu ternyata A, B, yaitu panjangnya 5. Jadi kita coret agar tidak terjadi keliru. Kita coret dan kita sambungkan garisnya. Lanjut ke simpul yang bersisian dengan B dan C. Di sini ada B, E, ada B, F, ada C, E, dan ada C, D. Nah, di sini kita lihat kembali yang mana yang nilainya terkecil. Di sini antara B, E, B, F, C, E, dan C, D itu yang paling kecil adalah B, F. Maka kita coret B, F. Nah, maka dari itu kita gariskan B ke F-nya. Selanjutnya itu simpul yang berdekatan dengan simpul C, B, dan F, yaitu B, E kembali kita tulis, C, E juga kita tulis kembali, C, D juga kita tulis kembali, lanjut ke F, G kita tulis kembali. Nah, di sini dapat kita lihat kembali yang mana yang nilainya terkecil di antara B, E, C, D, dan F, G. Yang terkecil itu adalah C, D. Nah, kita coret, lalu kita sambungkan. Nah, lanjut ke simpul yang berhubungan dengan D, C, B, dan F. Di sini ada BE kita tulis kembali, CE kita tulis kembali, lanjut ke DE kita tulis, lanjut ke EG tidak ya, karena belum sampai ke simpul E. Kita tulis kembali F, G. Nah, di sini dapat kita lihat antara F, G, B, E, dan C, E, dan B, E itu yang paling pendek itu adalah D, E, yaitu 3. Maka kita coret D, E-nya. Nah, di sini kita sambungkan garisnya.
Nah, selanjutnya itu kita lihat C, E itu tidak boleh lagi kita tulis ulang karena akan membentuk looping. Jadi C, E akan kita coret. Lanjut ke B, B, E itu juga tidak boleh kita ikutkan serta dalam pencarian ini lagi karena akan membentuk loop juga. Jadi kita coret saja. Nah, yang tersisa itu ada E, G dan F, G. Di sini kita dapat melihat E, G atau F, G yang memiliki jarak terpendek, yaitu E, G. Maka dari itu, E, G yang kita masukkan. Berarti F, G itu tidak boleh, karena akan terjadi looping kalau kita sambung. Maka dapat kita simpulkan bahwa cara menggambar pohon menggunakan algoritma Prep itu adalah seperti yang di tinta merah ini. Sekian dari tutorial ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.